teman-teman. Di sini kita berdua akan menjelaskan sedikit tentang ekskul karya ilmiah remaja. Di ekskul ini kita belajar tentang penulisan, diskusi, percobaan, penelitian, hingga menemukan suatu hal baru. Tapi kayaknya bukan cuma itu deh. Kiridi juga membangun setiap karakter siswanya itu menjadi karakter yang disiplin, yang jujur, yang inovatif, yang kritis, dan juga yang kreatif loh dalam memecahkan setiap masalah. Oh iya, dengar-dengar tuh ekskul Kiridi itu katanya cuma buat anak IPA, bener gak sih Kak? Enggak sih, karena di ekskul ini itu kita punya dua divisi, yaitu divisi sains dan sosial. Berikut penjelasannya, check it out. Halo semuanya, saya dari perwakilan Divisi Sains ingin menjelaskan tentang Divisi Sains dalam KIR. Divisi Sains secara merinci menjelaskan tentang proses fisik, kimiawi, tata surya, dan alam semesta. Dalam Divisi Sains KIR, kami lebih memfokuskan pada praktek, teori, dan pengetahuan, di mana siswa-siswa dipacu untuk menggunakan imajinasi dan kekreativitasan mereka untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Halo semuanya, saya dari divisi sosial ingin menjelaskan sedikit tentang apa saja ada di divisi sosial kami. Nah, di sini kami mengembangkan atau mengoptimalkan para siswa lewat penyaluran bakat dan karakterisasi mereka dalam bersosialisasi. Terima kasih. Teman-teman penasaran kan apa saja kegiatan yang ada di KIR? Yuk kita lihat. Oke guys, di sini kita mau bikin pupuk kompos dari kotoran hewan, yaitu kambing. Ini prosesnya. Oke guys, ini kita udah selesai bikin ngambil pupuknya. Selanjutnya kita mau gunain. Pasta gigi gajah atau biasa disebut dengan elephant toothpaste. Alasan kami melakukan eksperimen terhadap objek kami yaitu elephant toothpaste karena memiliki keunggulan di antaranya satu, bahan-bahannya mudah didapat dan sangat terjangkau. Teman-teman perlu diperhatikan dalam melakukan eksperimen ini, kita harus menggunakan lingkungan yang cukup luas yang tidak terhalang dari dinding. Kenapa? Karena nanti hasil atau produk dari reaksi kami ini bersifat korosif atau bersifat merusak jaringan sel hidup, sehingga perlu memperhatikan daerah-daerah tempat eksperimen tersebut, yaitu seperti di lapangan yang seperti yang kami lakukan. Oke, saya akan menjelaskan mengapa kami memilih objek elephant toothpaste sebagai objek observasi kami, karena memiliki keunggulan yaitu bahan-bahannya mudah didapat dan sangat terjangkau. Saya perkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada hidrogen peroksida. Yang selanjutnya itu ada pewarna makanan. Yang selanjutnya ada sabun. Yang selanjutnya ada air hangat. Lalu ada katalis. Dan yang terakhir ada herbipar atau ragi. Oke, teman-teman, kita masuk kepada bagian steps atau proses tahap-tahapan pembuatan eksperimen ini. Pertama, kita tuangkan 3 sendok air hangat atau air panas ke dalam 3 wadah atau berapa saja yang dibutuhkan. Kita masuk ke bagian step yang kedua, yaitu kita masukkan 1 sendok Saccharomyces cerevisiae atau ragi ke dalam tiap wadah, sebanyak 1 sendok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Saccharomyces cerevisiae ini berfungsi efektif atau berfungsi baik dalam air panas atau air hangat, sehingga penggunanya bisa lebih efektif.
selanjutnya kita masukkan sabun ke dalam wadah yang lain secukupnya. Oke, teman-teman, setelah kita masukkan sabun ke dalam wadah yang lain, selanjutnya kita berikan pewarna, terserah pewarna makanan atau pewarna apa saja jika dibutuhkan agar produk yang dihasilkan nanti menjadi lebih menarik. Kita masukkan secukupnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita campurkan hidrogen peroksida ke dalam tiap wadah sebanyak setengah dari ukuran wadah tersebut. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu kita campurkan campuran ragi dan katalis ke dalam wadah yang berisi hidrogen peroksida secara bersamaan. Teman-teman harus ingat fungsi katalis di sini adalah mempercepat reaksi dari proses eksperimen pada elemen toothpaste, yang dimana katalisis, apa itu katalisis? Katalisis adalah proses di mana zat katalis tadi berfungsi hanya pada proses reaksi saja, tetapi tidak berpengaruh kepada reaksi atau produk yang dihasilkan dari hasil elemen toothpaste ini. Kita masukkan, kita lihat dari hasil produk dari proses eksperimen kami. Teman-teman, di sini ini adalah katalis, di mana katalis ini berfungsi sebagai mempercepat hasil reaksi dari toothpaste tadi atau pasta gigi gajah tadi, yang dimana ada istilah dengan katalisis. Apa itu katalisis? Katalisis adalah suatu zat yang hanya berfungsi kepada hasil reaksi saja, tetapi tidak berpengaruh kepada suatu zat produk atau reaksi tadi. Teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa hasil zat ini bersifat korosif. Bersifat korosif, yang dimaksud bersifat korosif adalah bisa menyebabkan merusak sel atau jaringan hidup. Sehingga teman-teman juga harus berhati-hati dalam megangnya atau menggunakan apa, seperti kami ini menggunakan sarung tangan. Di sisi lain, hasil dari reaksi ini dia bersifat eksoterm atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi nanti ketika kita menyentuh tanpa sarung tangan seperti yang kami pegang, Anda akan merasakan panas. Oke, oleh sebab itu kami sarankan untuk Anda yang ingin mencobanya untuk memakai alat pengaman. Sekian eksperimen yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.